Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma terhadap perkembangan iptek untuk pendidikan di era 4.0. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Di sini kami dari mata kuliah Pancasila kelas I dengan dosen pengampu Ibu Farida Hidayah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang latar belakang. Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar tentang bagaimana jati diri bangsa Indonesia. Sila-silanya menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun, seiring perkembangan teknologi, tumbuh generasi-generasi baru yang mungkin tak paham akan tujuan para pendiri bangsa, menjadikan Pancasila sebagai landasan negara. Perlu adanya upaya untuk melestarikan agar jati diri bangsa tak tergerus perubahan zaman. Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah melalui pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 tentang pendidikan tinggi disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran yang ada. Peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam proses belajar mengajar di semua tingkatan pendidikan, diharapkan pemahaman generasi muda, harapan bangsa akan semakin kuat tentang pentingnya mengaplikasikan sila-sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan implementasi Pancasila dalam pendidikan yang pertama adalah agar warga negara Indonesia tahu apa saja local wisdom atau kearifan lokal yang Indonesia punyai. Pengalaman sejarah, sistem kenegaraan, sadar apa yang ada dalam negara, serta warga negara tahu akan hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak kehilangan jati diri bangsa. Yang kedua adalah mendidik warga negara untuk menjaga eksistensi identitas kepribadian bangsa Indonesia agar tidak tergerus arus globalisasi. Baik, saya akan melanjutkan ke konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Jenis pemahaman yang digunakan Pancasila sebagai acuan dasar pengembangan iptek ada 4. Yang pertama, iptek yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, iptek yang dikembangkan harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Keempat, pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Next. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek ada 3. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius. Contohnya seperti penggalian tambang batu bara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain, dengan menggunakan teknologi canggih yang dapat mempercepat kerusakan lingkungan sehingga merugikan bumi dan masyarakat. Next. Yang kedua, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Next. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti budaya gotong royong digantikan dengan sifat individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewahan. Konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya. Sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama adalah aspek historis. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, pembukaan Undang-Undang 1945 berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Next, aspek sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga, manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya adalah penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu karena adanya kekhawatiran atas
kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir, trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir, dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Selanjutnya adalah aspek politis. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951. Next. Selanjutnya, dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila dikenal sebagai filosofise Grundslag, yaitu dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Namun, ide ini kemudian tidak diuraikan secara rinci. Sementara itu, pada masa Soeharto, Pancasila dikembangkan menjadi penataran P4. Pada masa Soeharto itu, Pancasila menjadi kurang terdengar resonansinya. Pancasila seolah-olah tersandar di sebuah lorong sunyi di tengah denyut kehidupan bangsa yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitiknya. Next. Kemudian, tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama ada kapitalisme, yang menguasai perekonomian dunia termasuk negara Indonesia. Yang kedua, globalisasi, yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Yang ketiga, konsumerisme, menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Selanjutnya, esensi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan. Terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan, serta sadar bahwa setiap tindakan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya, di mana tanggung jawab terbesar yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan, yaitu manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara individu. Yang ketiga, hakikat sila persatuan, terkait dengan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air demi menjaga persatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan, terletak pada prinsip musyawarah, yaitu mengambil keputusan didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan langsung membenarkan pendapat mayoritas dan mengesampingkan pendapat minoritas. Dan yang terakhir, hakikat sila keadilan, yaitu menjunjung tinggi keadilan dalam berbagai aspek demi menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Lanjut. Selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini serta pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Lanjut. Selanjutnya, contoh pengembangan iptek di bidang pendidikan. Jadi contoh perkembangan iptek di bidang pendidikan dapat kita lihat dengan hadirnya e-learning atau sistem pembelajaran elektronik, di mana pembelajaran dilakukan melalui media elektronik seperti TV interaktif, CD, audio, video, dan internet atau web. Contoh lainnya dalam perkembangan iptek di bidang pendidikan yaitu pengolahan data hasil penilaian dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Meski kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh atau e-learning menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal, namun dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh lupa bahwa teknologi itu tidak hanya mendatangkan manfaat positif, melainkan juga akan dapat mendatangkan dampak negatif. Lanjut. Oke, yang terakhir adalah dampak teknologi pendidikan di era digital. Yang pertama adalah dampak positif. 1. Peningkatan pembelajaran. Di era digital sekarang, seluruh pelajar bisa menggunakan berbagai macam teknologi dan aplikasi untuk mengakses pembelajaran, seperti PowerPoint, Word, atau jurnal-jurnal, dan buku-buku yang bisa kita akses melalui internet. Selain itu, pelajar juga bisa mengakses pembelajaran melalui video yang ada di YouTube atau aplikasi pembelajaran lainnya. Yang kedua adalah peningkatan pengetahuan. Dengan adanya teknologi, siswa dapat menelaah atau menganalisis informasi-informasi materi pembelajaran di internet agar mudah untuk memahami dan bisa mengembangkan atau mengasah keterampilan para siswa dalam memahami suatu pelajaran, penelitian, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tidak ada jarak. Maksudnya di sini adalah dengan diperkenalkannya program online, hampir tidak ada kebutuhan di kelas, sehingga siswa bisa belajar dimanapun tanpa ada keharusan untuk ke sekolah.
Kesimpulan berdasarkan pembahasan sebelumnya, kesimpulan yang dapat kami ambil sebagai berikut. Yang pertama, dampak positif yang diperoleh dari perkembangan iptek yaitu terjadinya peningkatan pembelajaran, peningkatan pengetahuan, tidak ada jarak yang menjadi penghalang, seluruh pelajar di Indonesia bisa mendapatkan akses yang mudah dan merata, siswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja, siswa bisa selalu update tentang materi baru dan tidak ada batasan untuk memahami materi, siswa ataupun guru tidak gaptek atau gagap teknologi, latihan soal yang diberikan lengkap dengan pembahasannya dan dapat mendukung himbauan physical distancing di tengah masa pandemi. Yang kedua, dampak negatif yang diperoleh dari perkembangan iptek yaitu siswa menjadi kurang produktif atau malas, siswa lebih banyak melakukan kecurangan, siswa menjadi kurang fokus akibat selalu berada di depan layar, keterampilan menulis menurun, menurunkan derajat kredibilitas bagi guru yang gaptek, dunia pendidikan terancam akibat kemudahan yang diberikan, kesehatan mata terganggu, dan siswa akan mempunyai kekurangan pengalaman dalam melakukan interaksi sosial. Yang ketiga, dampak positif yang diberikan oleh perkembangan iptek dalam bidang pendidikan sudah sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Sedangkan dampak negatif yang diberikan oleh perkembangan iptek dalam bidang pendidikan masih bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena dampak negatif tersebut dapat membawa kerugian bagi masyarakat Indonesia. Sekian dari perkembangan iptek dalam pendidikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.